Ada di sini bapak-bapak takut sama istri? Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Apa mau takut? Nah kita setengah mati cari ikan uang. Saya seriusin Pak Menteri. Coba lihat Pak. Dari pagi kita keluar mikir untuk istri. Supaya dia bisa beli emas. Supaya dia bisa pakai kudung yang bagus. Supaya dia bisa pakai tas yang mewah. Supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date. Semua kita pikir itu. Mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah. Kita pikir itu Pak. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat. Ya, di dunia kita tanggung AC-nya. Di dunia kita tanggung cicilan mobil. Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri. Lalu dia kasih takut-takut kita. Pret! Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita modal 10 miliar. Kau sudahlah, kau duduk saja. Kita takutlah nanti habis modal. Tapi kalau kita juga yang cari uang. Lalu kita takut sama istri. Tidak masuk akal saya. Akhirat. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Nauzubillah min zalik. Sedih kita lihat anak-anak kita Pak. Baru diberitahu satu, sudah 10 keluar dari mulutnya. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa anak-anak kita begitu? Kenapa kira-kira? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak. 90% salahnya orang tua mendidik anak kita. Salah dari mendidik. Silakan baca hasil penelitian psikologi pendidikan. Silakan baca tulisan-tulisan di koran, di majalah tentang proses pendidikan. Silakan. Tapi keliru dan sesat ketika Bapak Ibu tidak buka Quran, khususnya surah Luqman untuk mendidik anak. Kita baca riset rujukan dari Eropa, rujukan dari Amerika. Tapi kita tidak pernah buka Quran dalam mendidik anak. Hakul yakin, kalau kita jauhi Quran mendidik anak, maka anak kita bisa jadi cerdas, bisa jadi jabatan tinggi, tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya. Kan orang tua kita sekarang merasa hebat kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustadz, itu anaknya hebat betul tetangga saya. Kenapa? Itu belum SD itu Ustadz sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustadz? Silakan bapak-bapak ke Inggris. Tanya Pak Menteri. Tanya Pak Menteri. Itu anak-anak di Inggris dari kecil dia bahasa Inggris Pak. Bener. Ayo. Meskipun dia lancar bahasa Korea, bahasa Inggris. Kalau berdoa dia pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Pasti dia pakai bahasa Bugis juga kalau dia orang Bugis. Ya kan? Ngapain Pak? Maka didik anak kita Quran kembalinya. Satu kisah. Rasulullah ke suatu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Nabi lalu bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat ketika lewat pemakaman. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampai Nabi di tujuan. Selesai urusan, balik lagi dengan rute yang sama. Lewat di pemakaman, seluruh sahabat melangkahkan kaki dengan cepat. Karena tadi diperintah cepat, tanpa perintah Nabi, percepat langkah. Nabi katakan, tidak usah, kau santai aja jalan. Ya Rasulullah, tadi pergi disuruh cepat, sekarang kau tidak. Kata Nabi, tadi itu andai kau diberi telinga seperti pendengaranku. Tadi itu waktu pergi disiksa orang dalam kubur. Saya tidak mau lama-lama mendengarnya. Tidak tega saya mendengar dia disiksa. Maka saya mau jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril. Allah perintahkan hentikan siksaanmu wahai penyiksa di kubur. Tidak mungkin saya siksa orang tuanya di kuburnya. Sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kalimat basmalah dia baca anaknya. Allah sudah katakan berhenti kau siksa anaknya, orang tuanya. Nabi tidak mengatakan saya dengar anaknya kursus bahasa Inggris. Anaknya kursus aritmatika. Anaknya kursus komputer. Tidak. Tapi apa? Quran. Maka didik anak kita Quran. Ya Pak ya, itu dosa anak-anak yang masih sekolah. Kalau kita ini yang sudah punya istri, model durhakanya, nah seperti tadi, lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Apa mau takut? Nah kita setengah mati cari ikan uang. Saya seriusin Pak Menteri.
lihat Pak, dari pagi kita keluar mikir untuk istri. Supaya dia bisa beli emas. Supaya dia bisa pakai kudung yang bagus. Supaya dia bisa pakai tas yang mewah. Supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date. Semua kita pikir itu. Mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah. Kita pikir itu Pak. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat. Ya, di dunia kita tanggung AC-nya. Di dunia kita tanggung cicilan mobil. Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri. Lalu dia kasih takut-takut kita. Pret! Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita modal 10 miliar. Kau sudahlah, kau duduk saja. Kita takutlah nanti habis modal. Tapi kalau kita juga yang cari uang. Lalu kita takut sama istri. Tidak masuk akal saya. Ya nggak Ustaz. Dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan satu, kasih pecah satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yang takbir pasti takut sama istrinya. Coba. Itu kan ada laki-laki dosa sama mertua, sama ibunya gara-gara takut sama istri. Contoh ya. Nih dapat bonus di kantor. Lalu suaminya berkata, "Ma, ini kan COVID lama kita tidak kunjungi bapak di kampung. Kita kunjung tentu bawa wabah buat ibu bapak kita. Sudahlah, ini bonus kita transfer aja. Mudah-mudahan ini bisa digunakan ibu. Beli makanan kesukaan. Dia menikmati akhir usia senja." Apa kata istrinya? "Apa? Ibumu terus. Kawin kok sama ibumu? Nih dongo. Mana orang bisa kawin sama ibu? Ada kan ibu ngomong begitu, beleng-beleng. Ini asli beleng-beleng. Mana bisa pilih kok, mamamu atau saya? Mana bisa dipilih antara ibu dengan istri? Ini pilihan yang tidak masuk di akal. Kalau saya istri saya bilang begitu, ceraikan saya. Sini kok, saya ajar kok bagaimana isi formulir penceraian. Benar Pak, jangan sampai bapak berdosa gara-gara takut sama istri. Hilang berkah hidup rumah tangga kalau ibu takut sama istri berbuat baik sama orang tua gara-gara takut sama istri. Mestinya istri yang baik. Dia sujud syukur ketika mertua anaknya. Kenapa? Berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan anakku juga seperti ini ketika saya sudah punya istri, masih mengingat saya." Tapi kalau dari kecil anak kita dipertontonkan tidak boleh berbuat baik sama mertua, maka begitu ibu nanti juga tua,